Oh ke sana maksudnya. Iya. Oh, Ini misalnya contoh gitu kayak dari segi kreativitas masih tetap bisa kita pertahankan dan kita kembangin. Jadi makin banyak kan. Iya betul. Terus udah gitu kan. Banyak di jalan juga teh. Mang Cendol, Mang Cireng. Iya tuh dapat banget gitu untuk terjun ke dunia digital marketing sekarang. Oke. Oke, selamat datang lagi di Moody Kreatif. Kebetulan nih hari ini saya sendiri ya. Kebetulan teman saya sedang ada syuting di luar negeri mungkin, jadi sedikit sibuk, makanya saya sendiri sekarang. Nah, kebetulan nih di Moody Kreatif ini kita kedatangan tamu, seorang teteh, teteh yang sudah internasional mungkin ya. Nah, ini teteh ini tuh digital marketing. Iya. Boleh perkenalkan dulu? Oke. Halo, saya Christine, dan kalau ngomongin masa digital marketing sih sebenarnya emang awalnya saya mendirikan CV Serpa Digital Promosindo ya, bergerak di agensi digital marketing. Kemudian juga ada klien yang kebutuhannya sebagai konsultan juga di dunia bisnis. Kemudian juga ada sedikit-sedikit lah sentuhan PR-nya gitu. Kalau ngobrolin mengenai si promosi ya. Gitu. Oke, awalnya ini memang dari awal itu Teteh itu memang dari digital marketing atau memang sebelumnya apa nih? Kalau nggak salah dengar Teteh tuh dulunya seorang penyiar ya? Iya. Nah, itu gimana tuh bisa apa namanya tuh dari penyiar menjadi berubah ke digital marketing nih? Oh gitu. Ini kan sedikit rada berbeda ya kayaknya gitu. Oh gitu ya. Ya sebenarnya nggak rada sih, justru berbeda karena waktu di saat jadi broadcaster ya, jadi penyiar, masuk ke dunia entertain gitu ya. Itu memang di saat itu belum masuk nih dunia digital seperti sekarang. Sebenarnya gitu. Tapi ternyata dengan perjalanannya apa ya, kayak pengalaman di situ tuh itu dapat banget gitu untuk terjun ke dunia digital marketing sekarang. Karena kan di dunia kepenyiaran ini kita juga sama-sama industri kreatif ya. Betul. Jadi berbagai hal lah yang dibutuhi di digital marketing sekarang ini ngena banget gitu dengan pengalaman sebelumnya. Nah mungkin itu juga yang akhirnya begitu dunia digitalisasi masuk, kayaknya jadi kayak digital antusias gitu, jadi kayaknya semangat nih, wah ini kayaknya bisa dieksplor lagi nih, apa nih, gimana. Terus kalau misalnya kita ngomongin masalah bisnis sih sebenarnya selain dulu kuliah sambil siaran start awalnya ya di tahun 98. 98 loh, berapa 2098. Berapa tahun tuh ya? Berapa tahun yang lalu tuh ya, 98 ya. Saya masih SMP kayaknya. Enggak gitu juga ya. Tapi intinya adalah kalau masalah bisnisnya mungkin memang hobi. Dari zaman sekolah. Jadi ada beberapa faktor nih kayaknya yang memang akhirnya terbawa arus gitu masuk ke dunia digital marketing sekarang. Nah, kalau dari jadi seorang penyiar itu udah berapa tahun tuh? Nyebut tahun lagi dong. Nah, jadi penyiar itu sebenarnya asik banget loh. Karena jadi akhirnya tahu banyak hal, terus gitu. Kemudian start dari penyiar radio ini akhirnya bisa pada zamannya sempat jadi host TV juga. Waktu dulu kan masih belum YouTube kayak sekarang. Iya betul. Terus dia gitu waktu itu belum TV lokal juga gitu, jadi ceritanya masih TV Indosiar yang nasional lah gitu kan. Akhirnya dari start dari penyiar radio ke MC off air, terbawa jadi host juga. Nah untuk produksi sebuah penyiaran radio ya sama station TV masuk ruang produksi nih, mengolah audio dan visual jadi sebuah gambar gitu kan akhirnya juga jadi dapat ilmunya gitu. Jadi startnya dari situ. Makanya terus kalau ngomongin masalah penyiar berapa tahun, namanya penyiarnya kadang-kadang kita on off ya. Kadang resign, nanti dipanggil lagi gitu. Dan rencananya sih malah justru dalam waktu dekat ada yang nawarin lagi nih untuk siaran tapi di YouTube. Ada penyiar senior juga yang akhirnya
kayaknya mereka udah sama lah kayak kami di gini kan, bikin podcast gitu kan. Ya, sama baru teh. Suka gitu. Ini mah sama senior. Enggak, tapi kayaknya juga akhirnya nanti mungkin terjun lagi gitu. Oke. Tapi konsepnya kita kayak siaran. Oh iya. Jadi kalau yang namanya penyiar nih, biasanya kalau ditanya penyiar berapa lama khusus radio ya, kayaknya sampai kapanpun deh nggak akan ada matinya. iya, Baik jadi banget ya kayak kalau nggak akan ada bosennya, Ya. terus begitu kayak nggak akan ada limit waktunya ya. Iya. Gitu, kita bisa siaran terus aja lagi gitu sebenarnya. Tuh, wow, berarti cukup lumayan lama kayaknya ya. Mending jangan itu deh. Biar ntar ketahuan spill itunya apa, umur berapa. Enggak lah. Berarti cukup lumayan lama untuk jadi penyiar. Nah, kan untuk berubah nih alih profesi berarti kan Iya. sepertinya gitu. Nah, itu tuh di tahun keberapa tuh? Jadi sehingga kayaknya nih saya si penyiar fokus di digital marketing ini. Ya, jadi kalau untuk fokus ini sebenarnya startnya dari 2016. 2016. Iya. Oke. Nah, dengan perjalanannya ya kita tetap harus sih sampai sekarang juga ngikutin terus perkembangan dunia digital. Lalu kemudian pada akhirnya juga membawa jadi sebagai seorang fasilitator. Kemarin nih sempat jadi Google fasilitator, terus begitu sekarang alhamdulillah masih dipercaya dari zamannya Kominfo kemarin nih kan sekarang udah berubah nama jadi Komdigi. Iya. Masih juga ngajar gitu, mewakili Komdigi untuk Jawa Barat. Wow. Boleh tepuk tangan dulu? Aduh. Ada 1.000 orang di sini kebetulan, alhamdulillah. Kurang satu. Lagi kemana tuh tadi kurang satu? Kurang satu. Gitu. Oh, berarti cukup lumayan lama ya dari 2016 sampai ke tahun sekarang. Alhamdulillah startnya sih sebenarnya emang handle klien ya. Cuman Oke. lama-lama pada akhirnya ada yang membutuhkan kayaknya secara pribadi gitu untuk kayak jadi trainer di saat misalkan ada klien yang udah punya tim khusus nih. Ya saya datang deh untuk kayak training ya, berarti training tim divisi digital marketingnya nih selama berapa bulan gitu dengan beberapa modul karena kan beda-beda konsep ya kalau digital marketing ini taruh lah ya misalkan konsep pemasaran kafe, fashion, properti atau mungkin perhotelan, jadi memang luas banget dan mereka itu spesifik sebenarnya yang diperlukan bagi mereka bidang-bidangnya kategorinya itu spesifik gitu, jadi Beda-beda juga sih ya. kebutuhannya ini beragam. Nah, kalau ini kerjanya memang Teteh sendiri atau memang ada tim nih Teh? Kalau untuk Serpanya kita ada tim. Ada tim? Nah, tapi kalau aku secara pribadinya kan kayak yang misalkan jadi trainernya atau enggak, ya biasalah dari dulu nasibnya cewek panggilan ya. Asik. kayak MC kan dipanggil ya. Jadi ternyata bawaannya sampai sekarang masih gitu nih. Tapi sampai sekarang masih nge-MC Teh? Nah, kalau MC itu memang di semua pelosok kayaknya, di semua daerah kalau udah dia pernah jadi MC itu bisa nyambi sih. Jadi ya kalau memang misalkan ada kegiatan MC pas timingnya pas masih nge-MC. Tapi nggak terlalu banyak mungkin sekarang atau Bedanya ya, nggak diambil semua gitu. Iya, karena kan MC ini udah makin banyak kan. Iya, betul. Terus udah gitu kan Banyak di jalan juga Teh. Mang Cendol, Mang Cireng. Iya. Maaf, Cuanki belum. jok bapak-bapak maaf. Mang Cuanki belum disebut. Mang Cuanki ya betul, bisa juga dia masuknya. Iya, udah banyak banget ya. Jadi kan kayaknya kalau untuk MC sih udah nggak sebanyak dulu ya, karena kan main jobnya udah nggak itu gitu. Iya sih. Kalau untuk si digital marketing ini memang Teteh otodidak atau memang ngambil jalur formal gitu misalkan emang sekolah lagi kah atau memang kalau sekarang tuh zamannya tuh seminar lah kah atau gimana tuh Teh? Jadi sebenarnya otodidak. Otodidak. Justru malah kalau misalnya kami ditanya, Teteh dari dulu pakai jalur apa nih buat cari cuan gitu kan? Justru kan dulu sebenarnya basicnya sarjana hukum nih dari Unpar. Wah, tambah nggak nyambung. Iya,
Ya, ya. Jadi sampai sekarang belum tuh nyari cuan lewat segi akademisi ya. Jadi maksudnya lebih jalur akademiknya mana nih gitu, belum ngasilin nih gitu kan. Jadi belum terpakai itu? Semuanya otodidak. Jadi belum terpakai yang akademisnya sama sekali? Belum, makanya ini rencananya nih pengen banget nih ngambil advokat nih, kami doain. Amin ya robbal alamin. Kayaknya memang sedikit salah jalur ya. Kan setahu saya kan biasanya kalau apalagi penyiar gitu ya, penyiar terus digital marketing Vkom kan ya, biasanya biasanya Vkom Vkom. kan. Kalau nggak digital marketing basicnya rata-rata kayak anak yang magang ini kan, kalau nggak anak multimedia, anak di kafe ya kan, mereka menguasai itu ya gitu. Cuman kalau aku sih alhamdulillah masih otodidak gitu. Jadi ya begitulah ceritanya, gimana Soalnya kan dong. zaman-zaman saya mah kalau dulu tuh ngincernya tuh anak Vkom karena banyak yang cakep. Gitu ya. Iya, jujur aja. Jangan-jangan dulu nggak masuk Vkom gara-gara kurang cakep juga. Enggak juga sih, saya kebetulan masuknya HI jadinya. HI. Di Unpar juga dulu. Enggak, rada cadel jadi Unpas. Jadi nggak bisa ngomong R jadi Unpas gitu, nggak Unpar. Kirain satu alma mater. Oh gitu, jadi bener otodidak berarti ya, bukan yang jalur emang ikut seminar atau misalkan emang sekolahnya di situ gitu. Iya, cuman memang kalau kesempatan kayak misalkan jadi Google Fasilitator atau nggak jadi trainer itu memang kita lewat jalur tes justru. Oh gitu. Nah sekarang apa yang dijalani itu benar-benar memang ini teh Siga nama deh ya, jadi Sunda ini teh. Iya Pak. Ini teh dunia saya banget gitu. Iya. Gitu nggak sih? Iya banget. Oh banget sekarang tuh berarti. Oke. Justru malah kalau misalnya dibandingin lebih enjoy mana nih dari kerjaan yang kita harus di depan panggung ya, terus kan. Sama di depan komputer kan, mau nggak mau kan. Betul. Ternyata enakan depan komputer. Apalagi sekarang ada AI. Lagi suka banget sama AI. Iya. Oke. Nah, cinta banget tuh sama AI. Nggak tahu tuh jadi cinta banget gitu sama teknologi. Ini jangan-jangan nih ketik, tolong dong bantu. Gitu ya. Bikin prompt. Aduh gila, canggih banget sekarang mungkin ya. Jadi akhirnya nggak tahu, enjoy aja gitu. Nah menurut Teteh dengan teknologi yang sekarang nih, apalagi ada AI, itu tuh bagi Teteh sangat terbantu. Apa ada sisi negatifnya juga nih? Nah sebenarnya sih apapun ada positif negatif ya. Cuman kan kalau aku secara pribadi selalu bawanya ini pasti ada segi positifnya sih. Karena kalau kita ambil positif kayaknya negatif juga enggak kepikiran nih jadinya. Iya, jadi nggak kayak kepikiran aja gitu. Karena kan kebutuhan kita buat kerjaan misalnya. Betul. Jadi kita pasti cari itu. Kalaupun misalkan ada negatifnya kan mungkin untuk pihak lain ya, yang dia nggak mencari atau mungkin menggunakan si teknologi itu untuk kepentingan positif gitu. Jadi kayaknya dua sisi yang berbeda deh gitu, meskipun ada plus minusnya ya. Cuman negatifnya ya kalau misalnya kita habis kuota ya nggak, terus gitu gear kita kayaknya nggak mumpuni, kayaknya negatif deh. Jadi mesti nabung lah gimana gitu supaya akhirnya kualitas kerja kita bagus kan, paling mungkin gitu. Betul. Karena kan sempet tuh kemarin ada pro dan kontra ya kayaknya, kayak waktu itu tuh kayak sampai ke musik pun jadi bisa. Sekarang kayak misalkan saya pengen bikin lirik, pokoknya lagunya judulnya pokoknya galau segalau-galau gitu. Ada aplikasinya itu dan bikin musik tuh nggak harus berjam-jam, sekian menit jadi. Gitu. Nah, ini tuh kadang-kadang ada pro dan kontranya adalah pencipta jadi nggak laku. Oh kesana maksudnya. Ini misalnya contoh gitu, kayak gambar pun juga sama kan sekarang tuh ada memang kalau nggak salah pelukis apa gitu yang di Jepang tuh kalau nggak salah itu sempet Ghibli. Siapa ya gitu namanya kan sempet tuh bikin komentar gitu. Wah gua nih sampai berhari-hari gitu, sampai bahkan bisa berbulan-bulan dengan teknologi AI ini cuman hitungan menit, malah bukan jam lagi, hitungan menit jadi ya si Ghibli itu ya. Nah ini kan buat aku ya, kalau buat aku pribadi sih sebenarnya kita yang memang terjun di dunia industri dari zaman dulu nggak perlu khawatir, karena kan memang dari segi kreativitas masih tetap bisa kita pertahankan dan kita kembangin. Jadi jangan mau kalah gitu, teknologi masuk terus begitu akhirnya kita jadi ngerasa kayaknya wah gimana nih orang jadi enak. Enggak lah, justru manfaatin aja tuh si teknologi untuk bisa bikin kita kerja lebih cepat lagi, lebih banyak lagi ngasilin karya seni ya. Karena jujur nih untuk teman-teman penyiar,
sebenarnya juga agak bete, nggak cuma musisi aja. Karena kan dulu kan kita bisa jualan suara. Yang ngisi iklan VO itu kan dibayar, VO talent. Cuma ngomong doang dibayar. Sekarang kita tinggal ngeklik aja si Laura asal mana lah, si mana asal mana lah, cowok cewek, muda tua ya nggak. Itu kan tinggal milih doang gitu kan, enak banget. Terus kita yang jualan VO talent akhirnya nggak kepake gitu kan. Nah kalau aku rasa sih justru nggak ya, di saat kita punya pengalaman sebelumnya, kita udah jalan kan. Yang lain kan cuman user, cuman pengguna. Sementara kan kita punya skill sebelumnya nih. Nah kita waktunya di sini untuk explore lagi, jangan mau kalah. Pokoknya gimana caranya pakai teknologi untuk bisa lebih memudahkan, mempercepat kinerja kita supaya dapat cuan. Nah betul tuh, quotes apa tuh? Jadi intinya jangan patah semangat lah ya. Enggak, gitu. Justru iya. Ya gitu. Banyaknya kan kadang-kadang apalagi zaman sekarang gitu mikir, aduh ini terlalu gampang nih jadinya gini. Terus ada mungkin orang yang apalagi zaman dulu, aduh terlalu gampang nih jadinya saya gimana dong kerjaan jadi ini kan gitu. Enggak, justru kan memang kadang ya di seumuran aku secara pribadi kan kalau untuk sharing mengenai dunia digital emang agak kurang ya jumlahnya ya. Justru malah lebih banyak ngobrol sama yang seusia di bawah gitu. Nah sekarang kan zamannya kolaborasi ya. Jadi kalau misalnya memang gue punya karyanya nih, tapi siapa nih yang bisa ngemas, siapa nih yang bisa untuk masarin, kerjasama dong ya kan. Terus begitu kayak enaknya zaman sekarang kayak kita kan syutingnya boleh bocorin nggak nih, kan kita pakai handphone. Boleh, mantap. Zaman dulu syuting itu kan bener-bener pakai kamera yang berat, kameramen tuh disiksa banget. Parah, dan ruang produksi itu harus khusus dong. Jangankan di TV, di radio aja kan kita mesti pakai ruangan kedap suara dengan mixernya dan aplikasi komputernya segala macem ya kan, apalagi di TV. Sekarang makan enak ya, tinggal tek upload. Bisa di handphone lagi sekarang ya. Handphone pakai asal HD lah apa. Mau 720p lah apa gitu kan, asik banget lah. Ya apalagi sekarang kan teknologinya juga kamera handphone juga udah sampai ke 4K kan, cuman HD doang gitu. Wah bener luar biasa nih ngobrol sama tetehnya nih, kayaknya bisa sampai subuh kayaknya. Oke, kalau nggak salah pernah di Boboto FM? Oh iya. Kalau untuk radio terakhir 964 FM ya. Oh oke. Yang bosnya kita tuh dulu Kang Farhan ya. Kang Farhan. Masih ada kata? Kang Farhan masih. Oh kan masih. Jadi beliau. Halo. Mau disebut ini penyiarnya dulu nih? Boleh nggak apa-apa. Saya kan nanya masih ada apa enggak. Jangan dulu protes pemirsa. Ada pemirsa di sini. Oke. Nah, berarti yang ngebuat benar-benar jadi teteh tuh ya udahlah. Pokoknya saya harus jalan ini gitu karena itu tuh dari kapan tuh teh? Ini kayak wah ini kayaknya saya udah harus alih profesi gitu. Alih profesi sebenarnya enggak. Jadi awalnya itu kan karena sebelum Sherpa ini saya bikin fashion. Oh, fashion juga. Multi talent. Waduh. Tapi kalau ngomongin fashion memang start awal waktu kuliah di Unpar itu ambil course fashion designer. Kalau zaman dulu tuh belum kayak sekarang ada jurusan gitu kan fashion designer gitu. Zaman dulu tuh kita lebih ke course gitu. Ya memang suka-suka gambar aja sih gitu. Cuman kan waktu itu kita masih manual ya gambarnya gitu. Terus begitu kan mau jadi apa nih, mau jadi fashion designer atau mau jadi pebisnis gitu kan. Nah lalu kemudian sempat dicoba sih untuk bukan sebagai fashion designer tapi untuk pebisnis aja sih, tapi produksi fashion. Masih sampai sekarang kan? Nah itu sempat ke skip sampai sekarang. Jadi kalau ngomongin bisnis sebenarnya aku sempat kuliner juga gitu. Terus udah gitu yang kalau berhubungan langsung dengan Sherpa ini yang waktu fashion itu kan kebutuhannya pas sudah mulai masuk nih digital. Aku tuh cari admin sebenarnya awalnya. Admin ini kok susah banget ya yang bisa maintain medsos. Cari admin yang pengennya dia jago moto. Cari admin yang dia pinter ngupload. Ngerti lah ya tentang aplikasinya. Terus udah gitu tapi dia mesti bisa bikin caption. Terus ada yang perlu diedit
dalam bentuk grafis butuh juga kan gitu ya. Ya betul. Kita sebagai pemula dulu kan agak bingung loh harus hire berapa orang nih gitu. gitu. Nyobain yang ini, nyobain yang itu, nyobain yang ini, nyobain yang itu, kayaknya belum dapat yang pas. Nah sebenarnya dari situ justru malah akhirnya aku tuh belajar sendiri dari situ. Nah si otodidak itu tuh awalnya dari situ. Terus udah gitu sempat punya tim di Sherpa pun akhirnya ya aku juga sambil terus belajar gitu kan, karena ternyata ada beberapa kategori yang kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh kalau misalnya dia jagonya bikin skrip tapi belum tentu dia jago untuk hal yang lain nih. Terus begitu dia jago ngedit video tapi dia nggak paham fotografi nih. Ya betul. Nah start dari situlah pada akhirnya aku mempelajari semua ya, alhamdulillah sih untuk video editing, grafis, tapi aku masih di Photoshop ya. Ya. Terus udah gitu untuk kebutuhan-kebutuhan lain tuh pada akhirnya ya aku harus tahu, karena kan begitu ada klien, terus udah gitu begitu ada tim, koordinasinya kan sama aku ya. Betul. Nah jadi untuk menghindari supaya miskom, terus gitu penyampaian biar lebih mudah, cepet gitu ya. Akhirnya aku berusaha untuk akhirnya bisa di situ gitu. Perjalanan awalnya gitu. Panjang ya perjalanan awalnya. Lumayan. Berapa meter? Ratusan. Nah, kalau Sherpa Indo Project ini terbentuknya gimana tuh Teh? Emang sendiri tetehnya gitu, atau memang ada teman barangkali atau partner atau apa gitu sehingga barulah terbentuk si Sherpa Project ini? Aku tuh karena pengalaman dari dulu single fighter ya, jadi memang sendiri si Sherpa gitu. Oh sendiri berarti nggak ada sangkut paut dengan teman atau partner gitu? Nggak ada. Aku termasuk yang nggak berani untuk berpartner kalau bisnis. Iya. Termasuk yang sama kayak berani. Siapa ya? Ada yang ketawa di sebelah sana. Oh gitu ya. Iya karena kan bukannya apa ya, justru kalau kita sharing berpartner itu kan sebenarnya lebih banyak untungannya ya, seharusnya gitu. Cuman mungkin kapasitas aku secara pribadi ya yang kayaknya kan karena masih ada beberapa kegiatan nih. Nanti kalau kita berpartner nggak konsisten, nanti takutnya ada sesuatu mungkin ya. Jadi menghindarinya itu gitu. Sepertinya saya kesini sendiri tuh. Oh gitu ya. Ya oke. Berarti jadi selama ini tuh sendiri aja gitu Teh, nggak partneran. Kalau untuk membentuk bisnis ya. Keren. Nggak keren sih sebenarnya awalnya karena mungkin ya itu aja gitu, kayak ya ngikutin flow-nya aja. Ini boleh diminum dulu nggak ya? Boleh. Wah itu bukannya ini ya. Aduh. Haus ya. Enak nih kopinya dijual di sini. Dijual. Bukan gelasnya Teh tapi kopinya. Oke, nah kalau dari kacamatanya Teteh nih. Kacamata. Iya Teh kacamata. Saya juga kacamatanya nggak ada ini Teh. Bawa di mana ya? Udah pakai. Nah, tren digital marketing ini yang paling terasa itu apa? Apanya? Tren dari digital marketing. Trennya maksudnya tren apa nih? Apa ya? Apa nih? Yang ngasih judul nih siapa nih? Tahunnya. Oh gini. Mungkin gini kali ya arahnya ya, digital marketing. Sebenarnya siapapun bisa jadi digital marketing loh kalau sekarang. Kalau sekarang ya karena kan udah banyak banget apalagi dari Instagram sendiri gitu kan, untuk banyak banget nih aktivitas yang mengedukasi. Misalnya seorang ibu rumah tangga bisa nyambi loh dapat klien dari luar ya kan, asal jago Canva, terus begitu paham tentang ChatGPT atau mungkin si Gemini dan lain sebagainya gitu kan. Terus udah gitu nyambi nih handle klien digital marketing, bahkan dia bisa marketingin diri sendiri untuk bikin personal branding, misalnya mau jadi content creator. Sebagai apa nih gitu. Perkembangannya sih sebenarnya akhirnya berkembang ke depannya ya siapapun akhirnya bisa. Gitu. Nggak lihat usia, nggak lihat gender, nggak lihat apa lagi. Nggak lihat masih ada apa enggak. Enggak juga ya. Tadi juga kebetulan ada suara goib tadi. Bisikan tadi. Makasih ya tadi udah bantu. Jadi kalau trennya sih kayaknya ya asal
suka mungkin ya pasti bisa kayaknya gitu sih kalau untuk urusan itu. Nah dari setelah Teteh nih kan itu perjalanannya lumayan panjang tuh dari 2016 sampai ke sekarang gitu. Nah menurut Teteh tantangan paling terbesar selama itu tuh apa tuh? Tantangannya udah pasti setiap kan kita punya kompetitor nih. Betul. Oke. Jadi pengalaman aku start dulu itu kan masih beberapa ya yang punya kampus dengan jurusan digital PR, digital marketing. Kalau sekarang udah banyak banget, lantas udah barang tentu dong dalam sekian tahun kan dia pasti ngeluarin lulusan. Nah, biasanya sih kalau misalnya di dunia bisnis atau enggak ya kegiatan-kegiatan kita untuk sebuah pekerjaan ya pasti kan nggak jauh-jauh tantangannya itu adalah kompetitor ya. Nah, cuman kan makanya kembali lagi dengan kita bergerak di dunia teknologi, kompetitor kita tuh juga tidak hanya orang loh sekarang, nggak cuma human loh, kompetitor kita pun bisa jadi si aplikasi itu sendiri. Karena udah kebaca nih di saat yang waktu awal Sherpa ada kan belum sepinter itu si AI itu dulu masih diramu ya. Iya, kan itu baru jadi di masih tahun ini butuh, malah jadi masih butuh tim yang dia bisa bikin skrip khusus. Betul. Orang yang paham tentang pembuatan captionnya, ya kan? Tim khusus untuk jagoan fotografinya, moto produk kan, dan lain sebagainya. Sekarang itu udah kekikis kan? Iya betul. Nah itu banget jadi, malah. iya, jadi tantangannya itu ya barangkali sebagai kita pekerja seni di industri digital marketing ya gambarannya kayak gitu paling kompetitornya tuh udah nggak orang lagi tapi kita tuh udah berkompetisi sama AI sendiri. Nah ya berarti kan goalnya apa nih ya jangan sampai kita kalah sama AI, kita pekerjain lagi si AI. Oke, jadi salah satu bagian lah jadinya. Iya, jadiin dia tim kita gitu, jadiin dia marketing kita sendiri, jadiin dia karyawan kita sendiri, jadi gitu aja, suruh aja tuh si ChatGPT kan. Si ChatGPT, disebutin brandnya. Oh iya. Oke, kalau spill dikit nih Teh, tool apa nih yang Teteh sering pakai sehari-hari yang paling diandelin gitu misalkan? Tools itu sebenarnya tergantung. Kalau misalnya lagi ngajar content creator, ya kan, si content creator ini kan kita nggak hanya ngebahas tentang gimana sih jadi content creator yang baik. Kita tuh bahas mengenai preparing, terus begitu produksi, post produksinya, pasca produksinya sampai publish, ya kan. Lalu apa yang mau kita bikin untuk YouTube kah, TikTok kah, IG kah, kan ini sebenarnya sebaiknya sih beda-beda konten ya. Jadi jangan sampai misalkan orang udah follow IG kita tapi konten kita sama IG sama TikTok lah, orang males kan. Jadi yang kayak gitu-gitu nih. Nah jadi sehingga kalau misalnya kembali lagi ke toolsnya itu ya tergantung lagi kebutuhan kita apa. Misalkan kita hanya mau bikin carousel atau kita udah bikin video, videonya ini mau kita take langsung gitu kan dengan objek yang udah kita tentuin atau kita mau pakai AI. Jadi kalau misalnya tools itu pada akhirnya dengan perjalanannya ya itu tetap ada beberapa, nggak bisa satu aja. Cuman kan kalau misalnya mau simple nih, sekarang udah ada Canva buat grafis bisa, ya kan? Terus udah gitu buat video bisa. Betul. Jadi bikin PPT bisa sekarang. Nah, CV bisa ya. Sekarang. Nah, jadi tergantung sih dari masing-masing orangnya dia sukanya sama yang mana gitu. Nah, kalau aku secara pribadi untuk grafis karena memang start awalnya dari Photoshop, aku masih tetap pegang Photoshop. Gitu karena kan kadang sekalian ya yang apa namanya nggak harus template ya. Jadi kita create sendiri, terus udah gitu dia agak ribet, dan terutama untuk fotografi nih kan. Nah akhirnya tetap pakai Photoshop. Tetap pakai Photoshop aku. Terus udah gitu kalau editing video kan orang ada CapCut-nya, ada VN-nya, ada macam-macamnya. Tergantung pegangannya. Aku masih suka sama Filmora gitu, kayak gitu-gitu. Wow, itu tipsnya. Bukan tips kali ya, itu andalan toolsnya. Nah ini untuk tips nih Teh, barangkali ini jadi untuk teman-teman nih yang nonton, mungkin yang nonton ini sampai kutub utara kalau nggak salah.
Nah untuk yang pemula-pemula yang nggak ada kutub timur nggak masuk. Masuk nggak ya? Ada orangnya nggak ya? Masalahnya itu doang. Kutub timur nggak ada ya? Nggak ada kayaknya teh, adanya kutub utara. Nah untuk tips nih untuk teman-teman barangkali atau misalkan generasi sekarang lah gitu kan, memang sekarang benar-benar dunia digital banget kan gitu. Nah untuk yang pengen baru mau terjun, tipsnya harus mulai dari mana nih teh? Gitu. Untuk terjun sebagai digital marketing atau content creator? Sebagai digital marketing. Sebagai digital marketing. Terjun start awalnya dari mana gitu? Harus dari mana nih? Misalkan gue pengen jadi digital marketing tapi saya bingung harus kemana dulu gitu. Oh gitu. Digital marketing kan berarti profesi untuk kita promosiin produk ya intinya. Betul. Ya. Untuk semua yang mau masuk di dunia promosi sih sebenarnya untuk tips yang paling utama itu ini aja sih, jangan mau males belajar untuk hal-hal yang karena digital ya. Betul. Jadi jangan pernah mau males untuk belajar hal-hal yang baru, karena untuk yang si digitalisasi baru ini tuh setiap waktu tuh cepet banget gitu berubahnya ya, perkembangannya tuh ada aja gitu. Jadi kalau misalnya buat yang basic dengan percepatannya itu jangan worry, jangan khawatir, yang penting nguasain toolsnya apa, terus udah gitu ambil dulu deh yang spesifiknya nih, misalnya memang benar-benar suka makanan. Cari kliennya yang memang mungkin kebutuhan digital marketing di bidang makanan. Jangan maksain dulu gitu. Untuk awal tuh kayaknya satu bidang dulu deh gitu. Misalkan tertarik sama dunia properti, ambil untuk di situ dulu. Nanti kan lama-lama nih akhirnya udah dapat nih feel-nya. Oh, kalau kliennya ini gini, kliennya ini gini gitu. Jadi untuk awal sesuai sama yang kita kapasitas kita punya aja di dulu. Nah, gitu. Tuh buat kalian nih yang baru mau belajar. Itu tipsnya mungkin. Nah, menurut Teteh nih, Teteh awalnya memang belajarnya dari, kan sekarang udah zamannya ada dari YouTube. Iya. Oh, saya pengen jadi ini gini caranya, atau memang dari platform lain? Oh ya, aku dari manapun. Oh, dari manapun. Iya, jadi kalau orang kan gengsi buat following banyak ya. Iya, betul. Kalau aku juga nggak tahu nih following aku tuh lebih banyak dari follower, karena kan memang begitu ada yang bagus nih gitu ya, kira-kira wah butuh nih skillnya di situ, ya udah follow aja gitu, like aja gitu. Jadi memang biasa ngumpulin referensi ya. Nah referensi ini bisa kita dapetin dari mana aja, dari website kan, dari platform apapun, mau itu YouTube, mau itu Instagram, kemarin TikTok dan lain sebagainya gitu. Ya memang kerjanya gitu mulu sih. Lebih mudah ya kalau sekarang mah, kalau dulu mah kan harus ke perpustakaan. Bener. Zaman ke perpus ya berarti tahun berapa dong? Ya pada zaman itulah maksudnya. Saya sebenarnya kelahiran asik. Iya, jadi memang karena sekarang sih kondisinya kan beda jauh sama dulu ya. Apapun betul. Juga kan kita dapat nih infonya, ya udah deh. Jadi kerjanya gitu aja gitu. Ada yang lucu, ada yang baru, ada yang apa. Yang ngikutin aja. Iya, makanya kan zaman sekarang platform-platform banyak, jadi lebih mudah sih ya untuk nyari referensi. Kalau nggak kayak zaman dulu bener. Saya aja dulu itu nyari aja ke perpus. Aduh, komputer aja masih pakai disket deh, masih disket yang gede itu loh. Buat nabok. Tabung. Iya, komputer tabung. Buat nabok ini kali, nabok orang itu. Oke, nah apa nih yang biasanya kan biasanya kan namanya perjalanan kan selalu harus apa bener aja terus nih. Betul. Nah pernah nggak sih Teh, maksudnya ini untuk tips juga gitu ya, pernah biar mengurangi kesalahan lah gitu. Oh iya ada banget. Apa nih kesalahannya? Contohnya ya? Contohnya gitu yang biasa di kerja nggak dibayar. Kerja nggak dibayar kayaknya banyak, saya juga pernah Teh. Ya gitulah ya kan. Iya. Karena kan pernah datang kerja nggak dibayar gitu. Iya. Maksudnya sebagai MC kah atau sebagai digital marketing? Digital marketing. Sebagai jadi digital kan marketing. Bikin konsepnya yang kayak sebutin Teh siapa perusahaannya Teh. Kayak misalnya kan kita kerja dulu nih. Iya. Ya nganggapnya kan kita jadi kayak karyawan lah buat mereka gitu kan. Ya
Pernah. Nah, tipsnya berarti kalau kayak begitu kita jangan mau dibayar di ujung, bayar di muka. Tuh tipsnya, bayar di muka. Iya, dan hati-hati loh, ini kadang-kadang ya dengan si kemajuan teknologi ini, dengan semua orang ngerasa ngonten doang kayak begitu mau gampang editnya, semua kan jadi bisa lewat handphone gitu kan. Jadi pada akhirnya di digital marketing ini ngerasa kayak agak kurang kurang apresiasi ya, penghargaan ya dari segi angka. Kadang gitu karena kan yang untuk yang tidak nggak paham, karena kan kalau misalnya hasil semua bisa, tapi kan sebenarnya yang nggak dimiliki oleh sebagian ya, yang nggak profesional di situ kan konsep. Betul. Sebenarnya konsep ini yang kita kerjain di awal, yang ini kan bikin kita tuh ada effort di situ gitu. Nah kadang-kadang orang tuh karena dia hanya lihat tampilan, kok followernya segini ya, kita udah pakai digital marketing, ini mana nih penjualannya gitu. Nah kadang itu, kadang sebenarnya kalau di digital marketing kan nggak gitu, kita konsep dulu, kita jalanin kan, kita kan harus selalu trial and error ya. Makanya ada 3 bulan pertama, 6 bulan. Kalau buat yang nggak sabaran rata-rata gitu. Nah jadi untuk digital marketing nih, yang emang mau serius di situ, minimal agak kudu paham dulu ya, berbesar hati, sabar-sabar di awal. Oh bisa jadi nih nanti next ada kejadian kayak gitu, jangan emosi dulu, tenang. tenang. Nih ngomongin masalah masa depan, asik. Masa depan. Aduh, serem banget nih, berat nih kayaknya. Menurut Teteh nih digital marketing ini akan ke arah mana lagi nih ke depannya? Kalau digital marketing sih ke depan ke arahnya tuh maksudnya lebih ke untuk ya mungkin ke depan kalau balik lagi ya ke musik, karena saya tahunya cuma di situ. Kayak misalkan musik nih, kayak saya tuh pengen ntar someday saya pengen ngadain konser. Kalau musik, kalau fashion mungkin saya akan mengadakan show gitu. Kalau dari segi Teteh gimana? Untuk digital marketing itu sebenarnya kita menunggu teknologi yang masih terus lebih canggih lagi supaya kita kerja lebih mudah. Oke. Harapannya gitu ya. Harapannya itu, Teh. Nggak mau ngadain apa gitu, Teh? Ngadain apa ya? Aku tuh seminar apa gitu, seminar besar. Aku tuh hologram loh. Apa? Hologram. Hologram itu apa, Teh? Yang kayak misalnya kita tuh udah nggak cuman gitu lagi, udah tinggal kayak swipe angin kayak gitu di film Iron Man kali ya? Iya aku gitu loh, kayak dia tuh keren banget ya. Yang suka Marvel mah tahu kayaknya, kalau yang nggak tahu mah. Iya, terus dia gitu kan kayak itu kecanggihan. Gitu. Kita mampu nggak ya belinya? Iya kayaknya mudah-mudahan ya nanti ada ya. Gitu. Oke, mungkin cukup segitu saja mungkin ya dari apa yang kita tanyakan. Oke, Kak Christine ya, Kak Christine, terima kasih banyak nih buat datang, udah mau sharing sama kita. Insight-nya cukup banyak banget di dunia marketing ini. Jadi nih buat teman-teman, barangkali mau lebih tahu Teteh Christine-nya ini seperti apa, bisa nih langsung ke follow IG-nya Teteh apa Teh? IG-nya? Ada ya nanti di sini ya. Iya, ada di sini. Apa IG-nya Teh? Boleh disebutkan? Christine_Serpa. Nah, langsung DM aja. Ntar bisa belajar bisa Insya mungkin. Allah. Atau misalkan ada proyeknya mangga bisa ke Teteh juga. Aku tuh rencana pengen bikin e-book sih. Pengen ibu. Oke. Tuh. Jadi banyak banget. Terima kasih. Jadi ada link nggak yang harus dicantumin? Disampaikan ya. Karena masih konsep jadi belum. Jadi boleh follow aja dulu. Follow aja dulu. Oke, terima kasih Mbak Christine untuk waktunya. Oke, sekian terima kasih dari kita. See you next episode. See you soon.